Selamat berjumpa kembali pada video serial pemrograman 1, dan pada kali ini kita akan membahas mengenai struktur program, memahami struktur program yang ada dalam perencanaan program. Setelah menyelesaikan materi ini, maka diharapkan Anda mampu menjelaskan ciri-ciri kode spaghetti yang tak terstruktur, kemudian mengidentifikasi 3 struktur dasar yaitu urutan, seleksi, dan perulangan. Berikutnya bagaimana menggunakan priming read, dan diskusikan kebutuhan akan struktur yang akan membahas kenapa ada program terstruktur. Kemudian mengenali struktur dan struktur kata berstruktur sehingga dapat mengembalikan ke bentuk yang terstruktur. Bentuk yang tidak terstruktur sering dinamai sebagai spaghetti code atau kode spaghetti. Program yang memerangkap logika. Maksudnya program ini akan menjebak penelusur atau pengamat program akan sampai pada jalur yang berliku-liku, yang rumit, sehingga kemudian menjadi susah untuk menelusuri secara garis besar mendapatkan gambaran alur programnya. Program yang menggunakan logika kode spaghetti ini adalah program yang tidak terstruktur. Nah, struktur sendiri adalah unit dasar dari logika pemrograman. Ada 3 struktur dasar, yaitu sequence atau urutan, selection atau pilihan, dan loop atau perulangan. Seseorang dapat membuat setiap struktur diagram dengan konfigurasi tertentu dari simbol diagram alur atau flowchart. Bentuk untuk sequence seperti ini. Jadi akan dilakukan proses pertama, kemudian dilanjutkan proses kedua, proses ketiga, dan seterusnya secara berurutan. Maka dinamakan di sini adalah struktur urutan atau sequence. Jadi proses kedua dilakukan setelah proses pertama tanpa syarat. Langsung. Jadi artinya setelah proses pertama selesai, maka dilanjutkan proses kedua dan seterusnya. Maka ini disebut sequence atau berurutan. Nah, ini bisa banyak, artinya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai banyak sekali gitu ya. Urut itu tidak ada kesempatan untuk bercabang. Artinya apapun yang sudah dilakukan di sini, dia langsung melakukan yang berikutnya. Nah, begitu seterusnya. Sampai urutan terakhir. Nah, struktur yang kedua adalah struktur pemilihan atau struktur keputusan atau struktur seleksi atau selection. Pada tahap ini pertama akan masuk sini, ya, masuk ke ujung awal ini. Di sini isinya adalah tes atau pertanyaan atau uji. Nah, hasil pertanyaan atau jawaban atas pertanyaan itu atau uji itu akan menentukan langkah berikutnya. Misalnya tes yang menghasilkan yes no, maka kalau yes dia akan ke kanan, kalau no dia akan ke kiri. Nah, ini ya. Nah, proses ini berarti ada 2 kemungkinan jawaban, ya yes atau no misalnya, maka dia adalah cabang 2, bercabang 2. Nah, namun bisa juga nanti bercabang 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, yang sering adalah bercabang 2 seperti ini. Nah, setelah yes misalnya di sini, maka dia akan mengerjakan yang di sebelah kanan, kemudian selesai dia akan ke sini. Kalau no, dia akan ke kiri, kemudian selesai akan turun ke bawah. Hasilnya yes atau no, dia akan selalu
ketemu di sini atau selalu menjalani yang di sini, yang di ujung sini. Tidak peduli mana yang diikuti, lanjutan tugas dengan berikutnya itu selalu melewati yang ini. Nah, kalau di bahasa pemrograman sering disebut sebagai if then else. If then lakukan di sini, else lakukan yang ini. Tergantung nilai dari keputusan itu. Kemudian untuk struktur perulangan loop bentuknya adalah seperti ini. Mirip dengan yang seleksi tadi, di sini ada tes atau pertanyaan atau kondisi yang punya nilai yes atau no. Kalau yes berarti dia akan ke kanan, kemudian kita lihat kalau ini kita telusuri dia akan kembali ke sini lagi. Nah, begitu seterusnya dia akan ke sini ya. Kalau yes terus maka dia akan berulang di sini. Tapi kalau no maka dia akan selesai di sini. Nah, selesai dari perulangan atau loop. Nah, maka ini perulangan ini dilakukan selama kondisi benar. Tindakan atau yang terjadi pada perulangan disebut sebagai loop body. Sini ya, ini adalah loop body-nya. Pemrogram sering juga menyebut sebagai iterasi atau repetisi. Artinya perulangan. Nah, bentuk dalam pemrograman bisa dalam struktur while do atau while loop atau do while atau for, tergantung dari bahasa pemrogramannya. Nah, struktur yang 3 tadi bisa disusun menjadi bertumpuk atau stack. Karena bertumpuk maka kemudian perlu ada ujungnya, maka diberi ujungnya itu adalah end if atau end while. End if untuk if dan end while untuk while. Bentuknya seperti ini. Ini misalnya diagram alit untuk step A step B disambung. Nah, sambung dengan ini, kemudian disambung lagi dengan ini. Disambung, ini berarti ini bentuknya sequence, kemudian ini bentuknya adalah selection, dan di sini bentuknya loop. Jadi sequence disambung dengan loop, disambung dengan selection, kemudian disambung dengan loop. Nah, ini contoh 3 bentuk struktur dasar yang kemudian ditumpuk. Nah, tapi kita bisa menumpuk misalnya sequence dengan loop dulu, kemudian dengan selection, atau selection bisa juga ditumpuk ya. Loop juga bisa ditumpuk ya. Jadi tidak harus susunannya sequence selection loop, tapi bisa kombinasi dari 3 itu. Nah, kalau dalam bentuk pseudocode bentuknya seperti ini. Step A, step B yang ini, kemudian if condition C ini is true step D. Ya, step D-nya ini. Else step E. While condition F, step G, and while. Nah, di sini ada end if dan end while. End if di sini untuk memberitahu bahwa ujung dari if itu adalah di sini. End if. End if itu adalah ini, ujung ininya. Sedangkan end while itu adalah ujung ini. Ujung selesainya di sini. Ini while-nya, kemudian ini end while. Ini if, kemudian ini end if. Kemudian bisa juga dalam bentuk bersarang atau nested. Bentuk bersarang artinya struktur di dalam struktur. Misalnya seperti ini. Ini adalah struktur loop, tetapi struktur loop itu ada di dalam struktur sequence. Berarti struktur sequence
berisi struktur loop. Kemudian kita lihat bahwa ini struktur sequence, tapi ini berada dalam struktur selection. Nah, maka ini menjadi struktur sequence di dalam selection. Jadi loop di dalam sequence, di dalam selection. Nah, ini kalau dalam bentuk pseudocode bentuknya akan seperti ini. If condition age itu yang ini, kemudian step C ini adalah masuk ke sequence, tapi kemudian di sini ada loop. Ini adalah loopnya, nih dari while and while. Kemudian di sini ada step L, itu lanjutan dari loopnya itu di sini. Ini adalah end if-nya, ini end if, ini if. Nah, bisa juga diperpanjang lagi yang tadinya di sini step N dipecah atau diisi dengan bentuk selection. Berarti di sini ada selection di dalam loop, di dalam sequence, di dalam selection. Ini selection di dalam loop, di dalam sequence, di dalam selection. Ya, bisa seperti itu. Jadi nested itu bisa ini menjadi sangat kompleks. Misalnya di dalam selection itu ada loop lagi, atau di dalam loop ada selection lagi, dan seterusnya, menjadi kemungkinannya menjadi tak terhingga. Nah, kemudian program terstruktur. Apa itu program terstruktur? Program struktur itu adalah program yang hanya mencakup kombinasi dari 3 dasar bentuk struktur tadi, yaitu urutan, seleksi, dan loop. Urutan, sequence, selection, seleksi, dan loop. Hanya 3 itu. Namun di dalam struktur program struktur itu mungkin berisi 1, 2, atau ketiganya secara lengkap, dan banyak atau tidak hanya 1, dan kombinasi dari 3 itu. Tapi bisa kita kembalikan ke dalam 3 bentuk itu. Struktur dapat ditumpuk, dapat dihubungkan satu sama lain di titik masuk atau keluar mereka. Ya, ini diperhatikan bahwa dihubungkannya atau ditumpuknya itu di titik masuk atau keluar mereka. Ya, mereka itu masing-masing bentuk ini. Tidak bisa di tengah, tidak bisa di tengah-tengah loop atau di tengah-tengah selection kemudian muncul keluar gitu ya, atau masuk di dalam situ. Jadi masuk dan keluarnya melalui titik masuk dan titik keluar, yang masing-masing struktur itu hanya ada 1. Di 1 titik masuk, 1 titik keluar untuk masing-masing struktur. Nah, setiap struktur dapat disarankan dalam struktur lain dengan mengikuti tadi titik masuk, titik keluar itu, menggantikan blok yang ada. Nah, jadi 3 struktur itu adalah sequence, selection, atau decision, dan loop di sini. Ini ada bentuknya ya, diulang lagi untuk mengingatkan bahwa sequence bentuknya seperti ini, decision seperti ini, dan loop seperti ini. Nah, priming input adalah bentuk untuk memberikan masukan atau input pertama kali sebelum dilakukan pengecekan. Bentuknya seperti ini. Nah, ini ada input original number, kemudian IOF test ya. Kalau IOF end of file atau hasil datanya habis, maka selesai, stop. Kalau tidak, maka dihitung calculated answer, kemudian output, kemudian input lagi, dan seterusnya ini ya. Nah, ini muter-muter di sini. Nah, ini adalah contoh yang logikanya bisa diterima. Artinya input, kalau kita telusuri gitu ya, NOF, calculated answer, calculated output, calculated, dan seterusnya. Nah, ini akan loop terus-menerus, dan kalau IOF dia akan selesai atau berhenti. Ini bisa diterima secara logika. Namun disebut di sini
bahwa diagram alir ini tidak terstruktur. Nah, kenapa tidak terstruktur? Nah, karena bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat ini bentuk apa? Ini adalah bentuk kalau ini bentuk loop, maka dia akan kembalinya mestinya di sini. Bentuk loop itu kalau kita di sini. Kembalinya itu di ujung atau sebelum pencabangan ini atau belum tes itu ya. Jadi mestinya kembalinya itu ke sini. Kembalinya ke sini. Nah, ini kembalinya ke sana, berarti ini bukan atau tidak terstruktur. Jadi mestinya kembalinya ke sini. Nah, ini kembalinya ke situ. Nah, ini akan terstruktur. Nah, diagram alir ini terstruktur, tetapi tidak berfungsi menggandakan atau masalah penggandaan tadi ya, tidak berfungsi sebagai pengganda bilangan tadi ya. Jadi ini terstruktur tapi logikanya tidak sama dengan yang tadi ya, yang sebelumnya. Bagaimana kalau kita telusuri misalnya di sini input original number kita isi 10 nilainya ya. EOF tidak, maka dia akan ke sini. Calculated answer dihitung 10 kali 2 berarti 20. Kemudian di output, outputnya adalah 20. Pada saat kembali ke sini, dia akan menghitung lagi yang lama, yaitu original numbernya 10. Dihitung menjadi 20 lagi, dan seterusnya. Berarti tidak ada nilai original number yang baru. Jadi hanya sekali input, kemudian dia akan telusuri dipakai terus-menerus di sini. Nah, ini logikanya kan salah, tidak seperti tadi. Karena setiap kali kalau yang tadi, setiap kali mengoutputkan kemudian mengambil nilai original number yang baru. Nah, itu tidak terjadi di sini. Maka ini menjadi tidak logis atau logikanya tidak sama dengan yang tadi. Tetapi ini terstruktur. Nah, kalau ini tidak terstruktur. Nah, bagaimana supaya membentuk terstruktur dan logikanya sama? Maka kita lihat di sini. Yang kurang tadi adalah input original number-nya, hanya dikerjakan sekali. Maka supaya dikerjakan berkali-kali, kita copy atau kita salin di sini. Maka bentuknya menjadi calculate answer sini, kemudian output. Nah, di sini ada input lagi. Nah, kemudian akan di situ. Sehingga input original number OF ke sini dan seterusnya. Nah, kalau kita coba tes di sini, kita beri nilai 10. Kemudian di sini OF, di sini calculate answer menjadi 20, output 20, input lagi. Nah, di sini kita isi 7 misalnya. 7 kemudian ke sini. OF tidak, maka dia dihitung lagi 7 kali 2 14, outputnya 14. Kemudian diganti 5. Dan seterusnya ini akan menjadi 10. Oh, diganti 2, ini akan menjadi 4 dan seterusnya. Nah, ini berarti logikanya sudah seperti yang tadi. Jadi ini bentuk terstruktur dan logikanya sama dengan yang tadi. Artinya fungsional seperti yang tadi. Nah, bentuk yang seperti ini, jadi pengulangan dari ini inputnya itu dinamakan priming read atau priming input. Priming read atau priming input artinya di input pertama kali sebelum perulangan. Nah, di dalam perulangan perlu ada input lagi gitu. Nah, itu priming input atau priming read yang perlu dilakukan sebelum dilakukan pengetesan kondisi itu. Oke. Kemudian memahami alasan struktur. Tetap menggunakan 3 struktur lebih baik untuk berikut alasan. Clarity, kejelasan, professionalism. Nah, jadi hanya 3 bentuk. Sequence, selection, dan loop. Efisien, tidak banyak bentuk ya. Pemeliharaan mudah karena strukturnya jelas, hanya 3 itu. Modularitas berarti
satu bagian atau subprogram atau modul bisa dipakai di tempat lain dengan cara membawa seluruhnya dalam satu modul itu. Karena strukturnya jelas, maka pada saat dilepas maupun dipasang itu mudah, karena hanya perlu ada dua titik, yaitu titik masukan dan titik keluaran. Program sudah dapat dengan mudah dipecah menjadi rutin atau modul. Nah, sekarang bagaimana mengenali bahwa logika tidak terstruktur? Ini adalah contoh tidak terstruktur. Kita lihat di sini. Ini struktur sequence misalnya ya, sequence isinya satu lah gitu ya. Kemudian di sini ada selection. Nah, selection itu ini if atau awalnya atau entry point-nya itu di sini. Nah, end if-nya atau exit point-nya di mana? Exit point-nya di mana? Nah, menjadi kesusahan karena di sini ada yang masuk ke sini gitu ya. Ini selection yang kedua itu nabrak di sini gitu ya. Sehingga ini menjadi tidak terstruktur. Ya. End if-nya yang ini itu adalah miliknya ini. Tapi kemudian ini akan masuk di titik tengah ya, antara ini no ini ya ke J-nya itu atau IJ itu. Padahal ini adalah masih dalam struktur di dalam selection I-nya itu. Makanya menjadi tidak terstruktur. Nah, bagaimana membuat menjadi terstruktur? Ya. Kita lihat di sini, kita urut dari atas ya. G ini ya. G, kemudian dilanjutkan H. Ini lanjutannya H di sini. Setelah itu di H itu bisa selection ke kiri dan ke kanan. Kiri dan ke kanan, yang ke kiri J, yang ke kanan yes ini ya. Mendapat I ini. Ya. Kita tulis di sini I. Nah, pada saat di sini ini ada H, ini I, udah, kemudian J, J di sini. Tetapi di sini ada J-nya itu ke sana ya, ke sini. Nah, ini tidak boleh. Ini yang mengakibatkan menjadi tidak terstruktur. Ini tidak boleh. Tetapi setelah itu harus J. Nah, bagaimana caranya? Ya sudah, J-nya di-copy ke sini. Nah, jadi J-nya di-copy ke sini sehingga J-nya sekarang ada 2. Nah, I setelah I itu J kalau no ya. Setelah H juga J kalau no ke sini. Tapi ini tidak gandeng gitu ya. Boleh. Nah, kemudian dilanjutkan lagi. I yang ke kanan itu K, kemudian yang ke kiri tab J. Nah, setelah itu ketemu di belakang. Jadi kalau lihat prosesnya di sini, H ini no, yes ke kanan, kemudian I ke kiri harusnya ke sana tapi kemudian dibelokkan ke sini ya. Kemudian nah ini dihilangi yang putus tadi, ini apa K-nya ke sini yes. Nah, setelah itu nah ini bentuknya menjadi seperti ini. Ini adalah if, ini and if dari seleksi I. Kemudian yang ini adalah if, ini and if dari seleksi H. Nah, yang ini if-nya itu disebut entry point. Yang ini adalah exit point. Titik masuk, titik keluar. Titik masuk, titik keluar. Nah, sekali lagi, setiap struktur itu mempunyai tepat satu titik masuk dan tepat satu titik keluar. Tidak boleh lebih. Dia hanya satu. Jadi ini titik masuk, titik keluar. Titik masuk, titik keluar. Satu. Ini bentuk seleksi ya. Bentuk sequence juga demikian. Ini sequence misalnya dianggap sequence, maka ini titik masuk, titik keluar. Satu-satu. Ya. Ini juga. Nah, demikian seterusnya kalau ini dianggap sequence secara lengkap, maka titik masuknya di sini, titik keluarnya di sini. Entry point, exit point. Nah, berprinsip pada itu, maka kita bisa mengubah menjadi bentuk yang tidak struktur menjadi terstruktur.
Ini contoh yang panjang ya. Start, kemudian ada catch dog, kemudian ini adalah memandikan anjing ya. Catch dog, does dog run away? Kalau iya maka ditangkap dulu, kejar dulu, baru di sini ya. Kalau iya ke sini, kalau sudah ketemu dicek lagi masih lari, kalau iya ke sini lagi, tapi kalau tidak dia akan ke sini. Turn on water, ini kerannya dibuka. Oh, ternyata pada saat keran dibuka anjingnya lari lagi, maka kemudian di sini does dog run away. Kalau iya maka diulang lagi sini dia. Kita perlu matikan kerannya, kemudian kejar anjingnya, kemudian masih larikah? Kalau iya dikejar-kejar sampai didapat. Kalau sudah turn on water, kemudian cek lagi does dog run away. Kalau masih lari matikan lagi dan seterusnya. Tapi kalau sudah tidak lari maka kemudian dimandikan, dibasahi dan diberi sampo. Setelah disampo lari maka dikejar lagi. Turn off, catch dog, cek lagi masih lari, tangkap, hidupkan lagi kerannya. Kalau tidak lari baru dibilas. Selesai. Nah, ini bentuk flowchart, ini bentuk pseudocode ya. Pseudocode-nya bisa juga seperti ini ya. Ini sama, artinya langkahnya itu ini ada start, ini ada catch dog, while dog runs away, ini juga while dogs run away, catch dog and while. Nah, di sini ada while and while untuk entry dan exit point dari loop. Nah, jadi pada tahap ini kita bicarakan mengenai program yang berbentuk spaghetti ya, atau spaghetti code. Itu menjadi program yang tidak terstruktur. Nah, struktur adalah unit dasar program, ada 3, yaitu urutan, pilihan, dan loop. Sequence, selection, dan loop. Kemudian setiap atau banyak lah gitu ya, hampir semuanya itu masalah dalam pemrograman itu bisa direduksi menjadi kombinasi dari 3 dasar struktur, yaitu urutan, pilihan, atau loop itu. Struktur dapat ditumpuk stack ya, dan dalam jumlah banyak. Kemudian bisa menggambarkan logika pemrograman yang ada. Bisa ditumpuk dan disarang, dipersarang atau nest ya. Di stack dan nest dalam jumlah tak terbatas. Penting untuk mengenali logika pemrograman yang tidak struktur dan kemudian perbaikinya menjadi terstruktur. Ya. Demikian untuk kesempatan kali ini mengenai struktur program. Struktur program yang kaitannya dengan pemrograman 1, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya tentang masalah yang lain. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.